Haleluya, puji nama Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh kembali datang ke tempat ini, saudara, Bapak Ibu semua, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita boleh datang beribadah memuji muliakan nama Tuhan. Dari jauh yang berkendaraan, selamat datang di GBI Karanganyar. Kami para pengerja mengucap terima kasih jemaat Tuhan yang setia yang boleh datang ke tempat ini untuk kita boleh bersama-sama berkumpul memuji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam hadiratnya, saya sapa semua yang sudah datang, yang sudah duduk manis, Bapak Ibu, adik-adik semua, saudara, orang tua. Shalom. Shalom. Sekali lagi saudara, saya sapa shalom. Haleluya. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa. Yes, Yesus baik. Ya, saudara kayaknya masih pada lemes ya, saya mungkin ya, dengan banyak aktivitas, apalagi sepanjang bulan ini, tahun baru ini, di awal tahun bulan pertama, kita mengalami mungkin banyak musibah yang bencana, yang paling utama mungkin hujan deras ya di hari-hari yang lalu, banjir, sehingga mengurangi aktivitas kita. Mungkin ada yang kena banjir ya, tapi tidak menyatakan semangat kita tetap mengucap syukur apapun yang terjadi semua karena izin Tuhan. Supaya kita kenapa saudara, supaya kita lebih dekat lagi sama Tuhan, bahwa apapun yang terjadi semua Tuhan izinkan untuk kebaikan kita. Baiklah saudara, bersyukur kita boleh datang hari ini. Mari kita datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tundukkan kepalamu, naikkan doa-doamu di hadapannya. Nyatakan syukurmu saudara. Berikan segenap hatimu saat ini benar-benar tertuju kepadanya. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
naikkan pujian kami terus terus Tuhan. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan, Engkau Allah yang tinggikan, Allah yang besar dalam hidup kami. Kami terus nyatakan rasa syukur kami Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat hari Tuhan, kami bersyukur Bapak. Buat cuaca, buat keamanan yang terbaik, buat setiap kami Kau berikan kekuatan. Dan saat ini Tuhan kami masih ada lagi menari, memuji memuliakan nama-Mu. Hadirat Kau Tuhan di tempat ini berkuasa Kau Tuhan dari kami semua. Roh Kudus Engkau gunakan bagi kami Tuhan. Bahkan pikiran kami, hati kami benar-benar saat ini Tuhan terberangku, terlepas Tuhan saat kami mengangkat pujian bagus. Bahwa kami akan merasakan Tuhan sukacita kemenangan. Sukacita pesona kegembiraan Tuhan Yesus. Yang melepaskan setiap letih lesu kami, beban berat kami, dan kami percaya Tuhan sudah angkat Tuhan. Saat kami mengangkat pujian kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Kuasa kemuliaan-Mu turun atas setiap kami. Terpujilah Kau Yesus Tuhan kami sekarang, maka sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, semua yang berkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin, haleluya. Yang Tuhan saudara, kasihkan salam kiri. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus. Saudara, hanya dalam namanya lah kita bisa merasakan ya, ada kemenangan, ada keselamatan saudara. Tolong kami, dimanapun kita cari, tidak ada nama lain bisa ada Yesus, dia ada di dalam hidup kita. Mari kita angkat dengan pujian ini. Kita telah menjalani dalam nama-Nya. Tuhan
hati segala kekurangan, tetapi malah kamu berikan berkat bagi kami. Amin. Berkati sebelum kita memberikan korban ucapan syukur kita bersama kita yang terbaik untuk Tuhan bersatu dalam doa. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita tadi. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang Tuhan. Kami mau menyanyikan penyembahan kami di hadapan Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kamu lihat setiap isi hati kami Tuhan. Kamu lihat kami yang datang pada pagi hari ini Tuhan, membawa segala beban permasalahan kehidupan kami Tuhan. Tapi di pagi hari ini Tuhan, kami mengutamakan semuanya itu Tuhan, karena kami mau Tuhan, kami mau datang memuji dan memuliakan nama Engkau dan semua yang terbaik kami serahkan ke dalam tangan Tuhan pagi hari ini. Dan terpujilah nama Engkau Tuhan pagi hari ini juga Tuhan, kami memberikan persembahan kami di hadapan Engkau Tuhan. Kau melihat setiap kami Tuhan, apapun seberapapun yang akan kami berikan Tuhan, kami melihat Tuhan isi hati kami Tuhan, besar kecil Tuhan kami serahkan di hadapan Engkau Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan persembahan kami di hadapan Engkau Tuhan. Kau memberkati setiap kami Tuhan, tangan-tangan memberi Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami perlu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, mari kita berikan persembahan kita akan kita hujan berkat. Amin. Hujan berkat buat kita, amin. Kalau bisa posisi hujan di dalam hari kita. Katakan tangan kita sekali. Misi bilang lah.
firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara semua sekalian, saya mau persiapkan hari ini untuk kita bisa menerima firman-Nya. Baiklah, anak sekolah minggu dan baru sekolah minggu, kita mau duduk sejenak. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa buat hari ini Tuhan. Kami sudah memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang hidup Tuhan. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Engkau layak dimuliakan Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau persiapkan hati kami, hidup kami Tuhan saat ini Tuhan. Menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman yang berkuasa, firman yang menghidupkan kami, mengembalikannya Tuhan, roh kami ini Tuhan, semakin dekat kepadamu, intim kepadamu Tuhan, semakin kami diingatkan Tuhan, hati pikiran kami, semakin kami diubahkan cara pandang pikir kami Tuhan, melihat Engkau Tuhan ada dalam hidup kami, melihat kuasa kebenaran-Mu ada dalam hidup kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan, saat kami mendengar firman-Mu, dan kami melakukan di dalam hidup kami percaya Tuhan, ada kuasa dalam firman-Mu, ada kuasa dalam firman-Mu Tuhan. Kurang kasih pada hari ini Tuhan, kami diingatkan Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, ada banyak ya Tuhan jiwa-jiwa yang kering, yang haus Tuhan, butuh Engkau Yesus, mereka butuh Engkau Tuhan, karena uluran tangan kasih-Mu begitu lembut Tuhan, karena uluran tangan kasih-Mu begitu manis Tuhan. Engkau adalah kita Yesus Tuhan, mereka membutuhkan Engkau. Yesus, mereka membutuhkan kami para penuai-penuai-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Semakin dekat Tuhan kami diingatkan supaya kami bertobat Tuhan, supaya kami kembali kepada-Mu Yesus. Ampuni kami, ingatkan kami ya Roh Kudus, ingatkan kami Tuhan, supaya kami menjadi saksi-Mu Tuhan, supaya kami menjadi kebenaran-Mu terang-Mu Tuhan. Ampuni kami dengan pujian ini Tuhan, kami diingatkan Tuhan untuk memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang terhilang, orang-orang yang membutuhkan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan, Kau urati Tuhan, Gembala kami Haiklah Suma Tuhan, yang akan menyampaikan isi firman-Nya Tuhan. Biarlah firman berkuasa atas hidupnya. Apa yang keluar dari mulut lidahnya adalah Engkau sendiri yang berkata-kata di tempat ini. Engkau sendiri yang berbicara di tempat ini Tuhan. Urati hamba-Mu Gembala kami dengan hikmat kuasa otoritas-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan Kami, kami sembah Tuhan. Sujud menyembah.
kami sungguh bersyukur Tuhan. Biarlah terus Tuhan membakar hati kami dengan belas kasihan yang daripada Tuhan, supaya hati kami rindu untuk menyelamatkan, untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa yang masih ada di luar Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh dimenangkan, sehingga bangsa kami, bumi kami ini Tuhan, bahkan keluarga kami dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hari ini kami bersyukur, kami masih bisa kuat dan sehat, semua karena belas kasihan Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Inilah umat-Mu Tuhan, boleh datang memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar lagi akan kami siapkan hati kami, hidup kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti, memahami, dan bisa mentaati setiap kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terlebih hamba-Mu, kuduskan dan sucikan hamba-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau mengurapi supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini hanya perkataan firman Tuhan yang menguatkan, yang meneguhkan, yang membangun setiap kami. Perkenanlah Engkau Tuhan untuk berkata-kata, untuk berbicara melalui hamba-Mu dengan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan sebab kasih karunia-Nya, sebab kebaikannya selalu dicurahkan di dalam hidup kita, sehingga hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada. Amin. Haleluya. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kembali belajar, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan belajar juga setelah kita mengetahui, memahami kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan terambil di dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Mari kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang kita baca, ya, hari ini, pagi hari ini saya memberi tema dan judul firman Tuhan, yaitu dengan menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tahun 2026 adalah tahun, ya, Tuhan kasih visi untuk gereja kita, adalah tahun amanat agung Tuhan Yesus. Artinya di tahun 2026 ini kita mau punya fokus kepada apa yang Tuhan katakan di dalam kebenaran firman-Nya, saudara kasih Tuhan. Ya, bicara tentang amanat agung itu bicara tentang pesan, bicara tentang satu tugas yang sangat penting yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Dan amanat agung ini Tuhan berikan ketika Dia hampir-hampir atau sebelum Dia naik ke surga, saudara. Dan amanat agung ini diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus, saudara. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua, ya, bangsa muridku, ini bicara, Yesus bicara kepada murid-muridnya. Dia tidak bicara secara umum kepada semua orang, saudara, tetapi secara spesifik dia bicara kepada murid-murid yang Dia pilih, yang Dia panggil, saudara. Oleh karena itu, untuk menjalankan amanat agung, kita harus terlebih dulu menjadi murid Tuhan Yesus. Amin. Kita harus memastikan dulu bahwa kita ini adalah benar-benar murid Tuhan Yesus. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi murid Tuhan Yesus? Bilang kanan kirinya, tanya, kamu sudah sungguh-sungguh belum jadi murid Tuhan Yesus?
Serius Bapak Ibu Tuhan tanya ya. Ya. Udah ditanya? Kalau sudah Bapak tanya, kamu benar-benar sudah menjadi murid Tuhan Yesus, tanya lagi, kamu udah menjadi murid Tuhan Yesus juga belum? Jangan nanya doang, jangan nyuruh-nyuruh doang, kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus ya. Siapakah ya? Siapakah sesungguhnya yang disebut sebagai murid Tuhan Yesus itu, saudara? Atau lebih tepatnya begini, siapakah mereka yang disebut dan yang dikatakan oleh Tuhan, bukan oleh diri kita atau bukan oleh orang lain, saudara? Ya, siapakah orang yang disebut murid Tuhan Yesus? Ya, jadi lebih tepatnya siapakah mereka yang disebut dan dikatakan oleh Tuhan bahwa mereka adalah murid-muridnya, saudara? Jadi jangan sampai begini, kita ngaku-ngaku, Pak, saya murid Tuhan Yesus, gitu kan? Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu enggak murid, gitu. Karena kita ngaku-ngaku, saudara. Ya, oleh karena itu ada hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Ya, kalau kita merasa bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus, kita harus mengerti apa atau siapa sebenarnya mereka yang dikatakan oleh Tuhan sebagai muridnya, saudara. Karena saya yakin dan percaya bahwa tidak semua orang yang ngaku-ngaku itu mereka adalah murid Tuhan Yesus, saudara. Ya, jadi jangan ngaku-ngaku, saudara. Saya mau next, Bang. Kita lihat ya. Ini, mari kita baca ayat firman Tuhan ini. Ya, 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa suatu saat ada orang yang datang kepada dia dan dia berseru dan mereka berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku, ya, bukankah aku sudah ya melakukan banyak mujizat? Aku sudah mengusir setan demi namamu, ya, dan melakukan banyak hal, saudara, kasih Tuhan dalam hidupnya. Ya, ini adalah orang yang hebat, saudara. Dia mau katakan dia sangat pede, dia sangat percaya diri bahwa dia merasa bahwa dia sudah menjadi murid Tuhan Yesus, saudara. Sehingga dia mengatakan, ya, dia sudah melakukan banyak hal, ya, demi nama Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, ya, bukan orang yang hanya berseru-seru, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, saudara. Artinya yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah mereka yang menjadi murid Tuhan Yesus, saudara. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita jangan sampai terkecoh dalam hidup kita mengikut Tuhan, tetapi sebenarnya kita tidak mengerti bahwa sebenarnya kita belum sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan Yesus, saudara. Sehingga ketika kita nanti berjumpa dengan Tuhan dan katakan, Tuhan, ini aku muridmu, Tuhan bilang, aku nggak kenal engkau, nyala engkau pembuat kejahatan, saudara. Karena kita menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat, saudara, apa yang dimaksud dengan murid Tuhan Yesus itu, ya. Ini ada beberapa hal, ya. Ini ada beberapa hal yang berhubungan, ya, dengan orang yang dikatakan sebagai murid Tuhan Yesus. Jadi murid Tuhan Yesus Kristus adalah yang pertama, mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamatnya secara pribadi, saudara. Jadi orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, mereka bukanlah murid Tuhan Yesus. Ya, yang kedua, mereka harus bersedia untuk mengikut Yesus di dalam suka maupun duka. Dalam kehidupannya dia tetap setia mengiringi Yesus, saudara. Jadi pengiringannya akan Kristus bukan hanya pada saat dia dalam keadaan yang enak, dalam keadaan yang diberkati, dalam keadaan yang berlimpah, ya, tetapi di dalam keadaan yang sulit, di dalam keadaan yang penuh dengan pergumulan, saudara, penuh dengan penderitaan, mereka harus tetap berkomitmen untuk mengikut Tuhan. Makanya di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, apapun yang mereka hadapi, mereka tetap ikut Tuhan Yesus, saudara. Dan murid Tuhan Yesus itu adalah mereka yang bersedia mentaati ajaran Yesus.
Jadi ketika Yesus datang ke dunia ini, saudara-saudara, dia membawa firman-Nya, dia memberitakan firman-Nya, dia menyampaikan nilai-nilai kerajaan Allah, saudara, yang harus kita hidupi. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita sebagai murid Tuhan, kita harus memperhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita harus bersedia untuk mentaati setiap ajaran, ya, firman Tuhan dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya untuk sekedar kita tahu, saudara, ya, bukan hanya sekedar kita pahami, tetapi harus kita taati. Amin. Saudara, murid Kristus adalah mereka yang menjadikan Yesus sebagai prioritas di dalam hidupnya, saudara. Di dalam hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus, hendaknya Tuhan menjadi prioritas, menjadi pribadi yang paling utama, yang harus menjadi fokus kita, saudara. Jadi jangan sampai, saudara, ya, fokus kehidupan kita, fokus kita kepada Tuhan, prioritas kita kepada Tuhan digeser oleh apapun, saudara. Oleh kesenangan kita, oleh hobi kita, oleh kenyamanan kita, oleh pekerjaan kita, oleh kesibukan-kesibukan kita, saudara. Kita harus menjadikan Yesus sebagai prioritas dalam hidup kita. Amin. Saya kasih Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, ya, murid Kristus itu adalah mereka yang berkomitmen untuk hidup seturut dengan teladan atau contoh Yesus, saudara. Kita bisa melihat teladan Yesus di dalam firman Tuhan. Kita dapat melihat teladan Yesus di dalam perjalanannya, dalam pelayanannya, dan itu dicatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, supaya kita bisa meneladani Kristus, saudara, kita harus suka membaca firman Tuhan, supaya kita suka merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau sebagai orang Kristen tapi kita nggak pernah membaca, atau malas membaca, atau malas merenungkan firman Tuhan, maka kita tidak akan menemukan teladan yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita. Jadi contoh, teladan, role model kita sebagai orang percaya adalah Kristus, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Itulah yang disebut sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang yang mengaku murid Tuhan Yesus tapi tidak ada, ya, 5 hal ini dalam hidupnya, dia hanya ngaku-ngaku sebagai murid Tuhan Yesus, saudara. Nah, kita akan melihat ciri-ciri yang murid Tuhan Yesus itu di dalam kehidupannya itu ada apa saja, saudara. Ya, apa yang dilakukan ini? Ya, itu ciri-cirinya saya akan sampaikan 3 poin saja. Tadi malam sudah kita bahas di Kul, saudara. Ya, saya nanti akan tambahkan 2 dan 3-nya, tapi kita akan sedikit, ya, untuk bahas poin yang pertama, saudara. Jadi ciri-ciri, ya, yang ada di dalam kehidupan murid Tuhan Yesus, yang pertama adalah orang itu tetap di dalam firman Tuhan. Ya, saya nggak baca, ya, maaf tadi lupa mencantumkan ayatnya di sana. Saya akan bacakan saja, ya. Saya akan bacakan ayat firman-Nya, yaitu di dalam Yohanes 8 ayat 31. Nanti boleh Bapak dan Ibu buka di rumah, ya, Bapak Yesus. Firman Tuhan katakan gini, ya. Jadi syarat atau ciri yang pertama seorang yang mengaku murid Tuhan Yesus adalah dia harus tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Ya, Yohanes 8 ayat 31 firman Tuhan katakan ini, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dalam firman Tuhan. Firman Tuhan kata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ya. Ketika Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan, ya, ada banyak orang-orang Yahudi yang akhirnya percaya kepada Dia, saudara, sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan, kalau mereka bukan hanya sekedar percaya, ya, iblis pun percaya Yesus sebagai anak Allah. Iblis pun percaya bahwa Yesus itu berkuasa, saudara. Tetapi yang tidak dilakukan iblis adalah dia tidak tinggal di dalam firman-Nya. Artinya bahwa tinggal di dalam firman Tuhan itu artinya kita menghidupi firman Tuhan itu di dalam hidup kita, saudara. Ya, jadi Tuhan mau
ketika kita menjadi orang Kristen, bukan hanya orang Kristen percaya saja, tetapi orang Kristen yang melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan ya, hidup dalam firman-Nya artinya kita mau belajar untuk mentaati, melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita, menurut Tuhan. Kita perlu mendisiplin diri kita untuk tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Karena apa? Melakukan firman Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang sederhana, penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, saudara. Oleh karena itu kita perlu mendisiplinkan diri untuk belajar mentaati apa yang firman Tuhan katakan. Tentu kalau kita melakukan firman Tuhan itu dengan mengandalkan kekuatan kita, kita tidak akan mungkin bisa. Tetapi puji Tuhan, sebelum Dia naik ke sorga, Tuhan kasih Roh Kudus, saudara, di dalam setiap hidup kita. Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk bisa hidup di dalam kehendak Tuhan. Oleh karena itu, setiap engkau rindu melakukan kebenaran firman Tuhan dan engkau menghadapi satu tantangan, menghadapi satu gejolak di dalam hatimu yang kau merasa nggak mampu, engkau perlu menghadirkan Roh Kudus, ya, yang menuntun, yang memampukan Bapak dan Ibu untuk bisa melakukan dan menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang yang tidak bersedia tinggal di dalam firman Tuhan, maka orang tersebut tidak layak untuk disebut sebagai murid Tuhan Yesus. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen tapi kita hidup di luar kebenaran firman Tuhan, ya, sesungguhnya kita nggak layak untuk disebut sebagai murid Tuhan Yesus. Sebab orang yang menyebut dirinya sebagai murid Tuhan Yesus, dia harus tinggal di dalam firman Tuhan. Ingat, ada tadi ada orang yang berkata dan mengaku Tuhan, Tuhan, ya, tetapi Tuhan bilang, aku menolak engkau. Karena apa? Engkau nggak melakukan kehendakku, saudara kasih Tuhan. Nah, orang yang tinggal di dalam firman Tuhan, maka seluruh hidupnya itu akan berbeda dengan orang yang hidup di luar Tuhan. Perbuatannya, perkataannya tentu beda, saudara. Ya, saudara kasih Tuhan. Halo. Saudara kasih Tuhan, ya. Kalau orang yang dipenuhi firman Tuhan hidupnya, pasti perkataannya juga firman Tuhan. Kalau firman Tuhan yang keluar dari mulutnya, pasti perkataannya juga perkataan yang membangun. Amin. Saudara kasih Tuhan. Jadi, saudara kasih Tuhan, kalau engkau mengaku sebagai murid Tuhan Yesus yang siap untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, maka engkau harus pastikan bahwa hidupmu benar-benar ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika engkau terlibat di dalam menjalankan amanat agung ini, saudara, hidupmu akan menjadi batu sandungan, saudara, dan nama Tuhan akan dipermalukan. Oleh karena itu, mari saudara kasih Tuhan, di tahun ini kita jalani visi yang Tuhan berikan ini dengan terlibat aktif untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, dengan memastikan bahwa hidup kita adalah murid Tuhan Yesus yang tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Itulah ciri yang pertama, saudara. Dan ciri yang kedua adalah seorang murid Tuhan Yesus itu, cirinya yang kedua adalah hidupnya saling mengasihi, saudara. Ini ciri khas, saudara, ya. Ciri khas anak-anak Tuhan. Ciri khas murid Tuhan Yesus adalah hidupnya itu penuh dengan kasih. Hidupnya memancarkan kasih ilahi, kasih agape, saudara. Nah, firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes 13 ayat 35. Firman Tuhan katakan begini. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalau kita ingin menunjukkan bahwa kita ini adalah murid Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini, kita harus hidup saling apa? Saling mengasihi. Kira-kira mengasihi sulit atau gampang, Bapak Ibu? Halo, jujur, mengasihi itu sulit atau gampang? Sulit atau gampang? Walaupun sulit, kita harus mengasihi atau tidak? Harus mengasihi. Jadi hidup dalam kasih itu sebagai murid Tuhan bukan pilihan, saudara, tapi keharusan. Harus ada kehendak kita.
kemauan untuk mengasihi. Sekalipun orang yang kita kasih itu tidak layak, saudara, kita pun juga sama. Ya, Allah mengasihi kita, sebenarnya kita nggak layak untuk dikasihi. Oleh karena itu dikatakan kita ini menerima kasih karunia Tuhan. Seharusnya kita ini orang-orang yang nggak layak dikasihi, tetapi kita dikasihi Tuhan, saudara. Nah, kalau Bapa kita di sorga mengasihi kita, saudara, ya, sekalipun kita nggak layak dikasihi, maukah kita juga mau mengasihi orang yang nggak layak kita kasih dalam hidup kita? Nah, itu sering kasih Tuhan. Mungkin berat, Tuhan, bagaimana saya bisa mengasihi dia? Dia terlalu jahat sama saya. Tuhan, bagaimana saya bisa mengasihi dia? Dia terlalu mengecewakan saya. Sering kasih Tuhan. Saya mau katakan, mengasihi bukan pilihan, tapi keharusan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, hidupnya saling mengasihi satu dengan yang lain, ya. Selama hidup di dunia ini, murid Tuhan itu selalu menunjukkan kasihnya. Kita lihat, saudara kasih Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus di dalam pelayanannya ada banyak penganiayaan, saudara. Ada banyak mereka dijahatin, saudara. Tetapi mereka tidak pernah berhenti untuk mengasihi jiwa-jiwa. Mereka tetap melangkahkan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain, saudara. Ketika dia dianiaya di satu tempat, ya, dia akan berpindah ke tempat yang lain, saudara. Ketika di tempat yang lain dianiaya, dia pindah ke tempat yang lain, saudara. Mereka tidak pernah berhenti untuk memberitakan Injil. Mereka tidak pernah berhenti menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, saudara. Bagaimana mereka mungkin bisa memberitakan Injil, saudara, kepada semua orang, sedangkan banyak orang yang menolak mereka, saudara. Kalau tidak ada kasih Allah, tidak akan mungkin bisa mereka lakukan, saudara. Jadi saya kasih Tuhan, kalau kita mau menjalankan amanat agung, ya, Tuhan Yesus, hati kita perlu dipenuhi dengan kasih, Tuhan. Amin. Mungkin kita akan mendatangi seseorang dan kita memperkenalkan kasih Tuhan kepada mereka. Mungkin kita ditolak, saudara. Mungkin kita tidak direspon dengan baik, saudara. Mungkin kita akan menghadapi muka-muka masam, saudara. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kalau kita menyadari bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus yang punya ciri khas mengasihi, saudara, maka kita tidak akan kecewa, saudara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, kalau aplikasi di dalam kehidupan kita secara pribadi, kita sebagai suami, saudara, kalau kita menjadi suami, seorang murid Tuhan Yesus, kita akan mengasihi istri kita. Suaminya nggak ada amin. Saya kasih tahu. Kalau kita sebagai suami, sebagai murid Tuhan Yesus, maka kita akan mengasihi istri kita. Nggak ada amin juga di sana. Kayaknya berat, saudara. Saya kasih Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini aplikasinya dalam hidup kita, saudara. Kan kita sebagai murid Tuhan itu adalah mungkin sebagai suami, ya, posisi kita sebagai suami, kita harus menyatakan jati diri kita sebagai murid Tuhan Yesus di tengah keluarga. Artinya hidup kita harus apa? Dipenuhi dengan kasih Allah. Kalau hidup kita dipenuhi dengan kasih Allah, maka kita akan mengasihi istri kita dengan segenap hati kita. Amin. Gak tahu ini, bapak-bapak tidur atau gimana? Saya kasih Tuhan, kalau suami mengasihi istri, tidak akan mungkin berkata kasar. Amin. Tidak mungkin mampu dari mulut kita ini mengeluarkan sesuatu yang melukai hati istri kita, saudara kasih. Oleh karena itu, saudara, mari kita merenungkan, sudahkah kita menjadi murid Tuhan Yesus? Ya, demikian pula jangan bilang hanya suami-suami yang layak menjadi murid Kristus. Istri-istri harus menjadi murid Tuhan. Amin. Kalau istri-istri menjadi murid Tuhan Yesus, maka dia dengan mudah akan mengasihi suaminya. Aduh, sama-sama tidur. Oh, kayaknya berat ini ya, suami istri itu saling mengasihi. Kalau benar-benar bisa mengasihi, amin, begitu, saudara. Saya kasih Tuhan. Ya, saya rindu. Kalau di sini mungkin sedikit agak kedinginan, bukan karena lagi dingin suasana hatinya dengan suami dan istri, saudara.
Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita suami istri saling mengasihi, maka kita bisa menyatakan diri kita sebagai murid Tuhan. Mungkin engkau sebagai anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di tempat kerja, saudara. Engkau juga harus menyatakan kasih Kristus di tempat kerja saudara, di tempat usaha saudara. Kalau engkau ditempatkan atau berada di satu komunitas, entah Parsautawan lah, entah komunitas yang lain, saudara, engkau harus bisa menunjukkan kasihmu kepada satu dengan yang lain. Amin. Saudara, kalau engkau mengasihi, maka engkau akan memperlakukan orang dengan baik, saudara. Engkau akan respect kepada semua orang, engkau akan menghormati semua orang, saudara. Engkau akan peduli dengan semua orang, saudara. Jadi menjadi murid Kristus itu bukan hanya saat kita duduk di bangku ini belajar, tetapi menjadi murid Kristus juga dimanapun, saudara. Ya, kita harus menyatakan kasih Kristus, saudara, ya, di dalam hidup kita. Haleluya. Jadi syarat yang kedua atau ciri yang kedua yang harus ada dalam kehidupan anak Tuhan atau murid Tuhan Yesus adalah dia harus hidup saling mengasihi. Nggak boleh berantem, saudara. Dimanapun jangan. Kalau orang yang nggak murid Tuhan Yesus, biarkan mereka ngajak berantem sama kita, tapi nggak usah direspon, saudara. Ya. Jangan sampai kita menjadi anak mengaku murid Tuhan, tapi kita yang suka ngompor-ngomporin, saudara, yang bikin situasi panas, saudara. Jangan, saudara. Kehadiran kita harus menyejukkan, saudara. Kalau ada yang ada debat, udah ngalah aja, saudara. Selain kasih Tuhan, ya, tunjukkan kasihmu, ya, tunjukkan kasihmu. Ketika ada kasih, maka ada kedamaian. Ketika ada kasih, ada ketenangan di sana, saudara. Dan ketika ada kerukunan, Tuhan memerintahkan berkatnya ke sana. Amin. Kalau rumah tanggamu rukun, ya, Tuhan perintahkan berkat di dalam rumah tanggamu. Tapi kalau di dalam rumah tanggamu kau tidak bisa saling mengasihi, saudara, yang adanya konflik, bagaimana engkau bisa diberkati Tuhan? Ya, kalau engkau diberkati, engkau akan bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan, saudara. Oleh karena itu, mari ya, kita mau belajar menjadi murid Tuhan Yesus yang hidup dalam kasih. Amin. Kasih dalam keluarga, kasih dalam gereja, kasih di dalam komunitas kita, di dalam pekerjaan kita, dimanapun saja, saudara. Tunjukkan kasih, karena inilah ciri khas daripada kehidupan murid Tuhan, yaitu hidup saling mengasihi. Persekutuan jemaat mula-mula itu dipenuhi dengan kasih, saudara. Ya, mereka bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mereka memperdulikan satu dengan yang lain, saudara, kasih Tuhan. Mereka saling mendukung, saling mendoakan, saling membangun, sehingga kehidupan mereka menjadi berkat. Sehingga setiap hari, setiap saat, jiwa-jiwa ditambahkan mereka, saudara. Kita rindu gereja ini menjadi besar, saudara. Kita membawa dampak, saudara. Ya, di mana gereja ini harus dilihat oleh orang-orang yang ada di luar murid Kristus itu, saudara, sehingga mereka boleh tertarik untuk datang kepada Tuhan. Kalau mereka datang kepada Tuhan, pasti tempat ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Amin. Tapi kalau di dalam GBI Lewika tidak ada unity, tidak ada kesatuan, tidak ada kasih, yang ada konflik, saudara. Ya, orang nggak tertarik, saudara. Hidup kita akan menjadi batu sandungan. Haleluya. Inilah yang kedua, saudara. Hiduplah untuk saling mengasihi. Ya. Adapun ciri yang ketiga, ya, ciri yang ketiga yang ada dalam kehidupan murid Tuhan Yesus adalah hidupnya berbuah banyak, saudara. Ya. Hidupnya berbuah banyak, ya. Yohanes 15 ayat 8, ya, firman Tuhan katakan begini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku, saudara. Jadi orang yang mengaku sebagai murid Tuhan Yesus, di dalam hidupnya harus mengeluarkan buah-buah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Amin. Dan buah yang pertama yang harus dihasilkan adalah hidupnya ada buah-buah, namanya buah-buah pertobatan, saudara. Makanya firman Tuhan katakan, ya, bertobatlah, ya, sebab kerajaan sudah dekat, saudara.
Itulah yang diberitakan oleh Yesus, itulah yang diberitakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Itu berita pertobatan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen, kita menjadi orang yang mengaku murid Kristus tetapi hidup tanpa pertobatan, saudara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, buah yang harus terlihat dalam kehidupan orang yang mengaku sebagai murid Tuhan Yesus adalah buah pertobatannya, saudara. Bertobat itu artinya apa sih? Bertobat itu artinya metanoia, artinya diubahkan, saudara. Dia berbalik 180 derajat, saudara. Dari yang hidup dalam kejahatan, saudara, dia berbalik 180 derajat dan hidup melakukan apa yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah pertobatan. Jadi jangan sampai sebelum menjadi percaya Kristus, hidupnya gak karu-karuan. Di dalam Kristus dia juga gak karu-karuan, saudara. Gak ada perubahan. Makanya setiap saya melakukan pembinaan baptisan, saudara, baptisan itu bukan sekedar kegiatan agamawi begitu saja, tapi ada maknanya. Pertobatan itu artinya apa? Pada saat kita diselam ke dalam air itu, kita menguburkan, kita mematikan manusia lama kita. Dan ketika kita keluar dari air itu, kita bangkit bersama Kristus dalam kemenangan dan meninggalkan semua hal yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan dan berkomitmen untuk hidup di dalam kebenaran, saudara. Hidup dalam pertobatan, saudara. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita hasilkan buah-buah pertobatan. Amin. Mungkin kita sudah dibaptis, kita gagal. Ya, kegagalan itu harus apa? Harus kita kembali lagi, saudara. Memang kita ketika dibaptis bukan berarti ketika keluar kita menjadi orang yang super, tiba-tiba nggak pernah salah, saudara. Bisa dan mungkin kita gagal, tetapi kita segera menyadari ketika kita jatuh, ketika kalian gagal, kita segera datang dan mengakui dosa dan kegagalan kita di hadapan Tuhan dan segera berbalik dari kejahatan kita. Amin. Buah yang kedua adalah hidupnya menghasilkan buah roh. Ya, di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 katakan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini harus ada, saudara. Kalau kita mengaku bahwa kita murid Tuhan Yesus dalam hidup kita, harus ada penguasaan diri, ada kesabaran, ada sukacita. Baca dan renungkan, saudara kasih Tuhan. Itu ayat firman Tuhan perlu kita jadikan mungkin setiap hari bisa kita baca dan kita jadikan mungkin jadi cermin loh. Saya sudah nggak? Ada nggak ini buah-buah ini dalam hidup saya, saudara? Coba itu renungkan setiap hari, saudara, dan belajar hidupi, saudara. Maka engkau akan bertumbuh menjadi murid Kristus yang luar biasa, saudara. Jadi buah yang kedua adalah hidupnya menghasilkan buah Roh Kudus, saudara. Gak mungkin kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita dan kita izinkan memimpin hidup kita, kita dikuasai dengan hawa nafsu, saudara. Gak mungkin, saudara. Ketika kita membiarkan hawa nafsu kita menguasai hidup kita, berarti kita melepaskan hidup kita dari pimpinan dan kuasa Tuhan, saudara. Dan yang ketiga, buah yang ketiga yang perlu dihasilkan, hidupnya menghasilkan buah pelayanan dan buah jiwa-jiwa, saudara. Jadi orang yang mengaku murid Tuhan Yesus, dia harus apa? Rindu untuk melayani, saudara. Nggak ada murid Tuhan Yesus nggak melayani, saudara. Setiap murid Tuhan Yesus itu melayani semua, memberitakan Injil semua, saudara. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dia memberi hidup untuk melayani, saudara. Dan tentunya buahnya adalah, hasilnya adalah jiwa-jiwa yang akan dituai untuk kerajaan sorga, saudara. Kita rindu setiap jiwa dimenangkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Inilah menjadi kerinduan kita, saudara. Kalau ada buah pertobatan dalam hidup kita, kalau ada buah roh dalam hidup kita, kalau ada buah-buah pelayanan dan jiwa-jiwa yang kita menangkan, saudara, inilah kita boleh dikatakan sebagai murid-murid Kristus, saudara. Ya. Inilah orang yang disebut sebagai murid-murid Kristus, ya, dengan melakukan hal ini, saudara, ya. Oke, kita lihat next.
Kita layak firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tadi saya mau tanya, amanat agung Tuhan Yesus ini diberikan kepada siapa Bapak Ibu? Murid-murid. Jadi bukan universal, disuruh kasih. Ini dipercayakan untuk dilakukan murid-murid. Kalau engkau bukan murid Kristus, engkau tidak bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan ini, saudara. Kalau engkau mau menjalankan ini, murid, suruh jadi murid Tuhan Yesus. Kalau engkau bukan menjadi murid Tuhan Yesus, saudara ikut-ikutan, saudara, maka ya mungkin bisa, ya. Tapi di akhir, di finishnya Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu, saudara. Sedih ya, sedih, menakutkan, saudara. Nah, ini firman Tuhan katakan. Apa hubungannya ini dengan ayat ini, saudara? Ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Firman Tuhan katakan ini, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mau tanya, yang menyaksikan kenaikan Yesus Kristus ke sorga siapa? Halo, siapa? Siapa? Murid-murid sebenarnya. Jadi yang menyaksikan kenaikan Yesus ke sorga adalah murid-murid, saudara. Ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dengarkan bagian Tuhan. Sebelum dia naik ke sorga, dia juga katakan, dia berjanji bahwa dia akan datang kembali, saudara. Kira-kira yang akan menyambut siapa? Halo? Siapa? Murid, saudara. Kalau lu nggak murid, lu nggak layak menjalankan ini, saudara. Lu nggak layak menyaksikan kenaikannya, dan nggak layak untuk menyambut kedatangannya, saudara. Oleh karena itu, saudara, jadilah murid. Jadilah orang Kristen yang menjadi murid, amin. Bukan menjadi pengikut, saudara. Ya. Inilah kebenaran firman Tuhan, ya, yang bisa saya sampaikan hari ini. Ayo, saudara. Jadi kita jangan hanya sekedar pergi beribadah, hanya sekedar mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, tetapi tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita nggak murid Tuhan Yesus. Suatu saat kita udah capek dan lelah, banyak hal yang kita korbankan, tapi Tuhan yang akhirnya, aku nggak kenal kamu. Ya, sedih, saudara. Inilah kebenaran firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi setiap kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Pak Markus, dan boleh WL bantu saya untuk kita sama-sama menaikkan firman Tuhan, menaikkan satu pujian buat Tuhan. Dikatakan mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku, saudara, ya. Haleluya. Mari kita semua balik berdiri, kita meresponi kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tahun 2026 adalah tahun amanat agung Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang berhak menerima dan menjalankan amanat agung ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Oleh karena itu, pastikan hidup kita ini sampai saat ini adalah murid Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Kita mengatakan mengikut Yesus itulah kesukaan hati. Itulah kesukaan hati.
kami, baru kami layak dipanggil dan menyebut sebagai murid Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang sudah mengingatkan kami Tuhan bagaimana kehidupan seorang murid yang sejati itu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau tinggal dalam firman Tuhan. Kami mau menghasilkan buah-buah kehidupan yang memuliakan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami siap menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang siap melakukan amanat agung Tuhan Yesus di tahun 2026 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ketika kami taat dan mau pergi melakukan apa yang Tuhan perintahkan Tuhan, maka ada janji penyertaan Tuhan bahwa Engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka sedang ada masalah, ada pergumulan. Tuhan tolong berikan kekuatan dan berikan jalan keluar bagi setiap masalah mereka. Mereka sedang sakit, menghadapi sakit penyakit, oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuasa-Mu Tuhan. Mereka boleh mengalami anugerah kesembuhan yang daripada Tuhan secara total Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka yang sedang terpuruk, sedang gagal dalam usaha dan pekerjaan Tuhan, Engkau akan angkat mereka Tuhan, Engkau akan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami mau persembahkan untuk menjadi murid Tuhan yang siap melakukan amanat agung Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus, silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu, saya sapa semua dengan kata shalom. 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 Siapa yang saya melakukan kebenaran firman Tuhan? Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu angkat tangan, janjinya bukan dengan saya, tapi dengan Tuhan. Amin. Amin. Berbahagia komitmen kita di hadapan Tuhan, bahwa kita di dunia ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, tapi Tuhan itu memakai setiap kita, baik dalam rumah tangga kita, baik di gereja kita, baik di lingkungan kita, terlebih bangsa dan negara kita. Terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah menabur kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang selalu setia datang beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati semuanya. Selamat datang di GBI Lili Karanganyar. Tuhan Yesus memberkati, dan bersyukur kalau hari ini kita boleh beribadah sekalipun mungkin cuaca belum baik-baik saja, keadaan belum baik-baik saja. Mungkin ada keluarga kita, saudara kita, bahkan jemaat yang masih kebanjiran Bapak Ibu. Bahkan ada satu jemaat kita di Kencana, mereka belum bisa keluar Bapak Ibu. Ya, karena sudah dari isolasi sampai hampir 2 minggu dan mereka sudah mengungsi. Memang kami juga mau ke sana, belum bisa juga karena masih tinggi Bapak Ibu. Terus kita berdoa ya, supaya Tuhan memberkati. Jadi kalau kita masih merembes-rembes atau bocor, menikmati saja. Karena ada yang rumahnya benar-benar Bapak Ibu, ya sudah 2 minggu. Itu ada keluarga Simurat, ya kita terus berdoa supaya Tuhan memberkati mereka. Saya sempat usulkan untuk kesini, mereka bilang agak ribet dulu, bawa anak-anak, ya bawa anak dan juga yang lainnya terus 2 kali, dan supaya cuaca juga baik-baik saja. Dan puji Tuhan, kalau hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Kita ada di penghujung Januari di tahun 2025. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 4 hari minggu yang sudah kita lalui semua karena kebaikan Tuhan. Dan kita berdoa kita akan memasuki nanti di bulan Februari, di minggu depan tanggal 1 Januari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa supaya Tuhan juga memberkati kita, sehingga kita boleh datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Selagi Tuhan masih berikan kita kesempatan, kekuatan untuk melangkah datang kepada Tuhan, yuk kita datang kepada Tuhan. Karena ada waktunya kita tidak bisa lagi datang beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, terima kasih untuk semua tim hari ini yang boleh melayani. Tuhan memberkati. Warta jemaat sepanjang minggu ini yang berulang tahun di hari ini ada yang anak terkasih Yeskiel Utapaya, dia datang, sampaikan salam kami selamat berulang tahun. Kemudian tanggal 31 atau di hari Sabtu nanti ada adik terkasih Jonathan Salaleo Baja. Kemudian Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Kul 2 akan diadakan di hari Kamis bagi Bapak Ibu. Hari Kamis kita akan kul di rumah Opung Paleri. Ya, jangan lupa di keluarga Opung Paleri.
Ya, satu yang saya suka, opung ini selalu ya di rumah kami aja buka gitu ya, mau penutup mau buka gitu ya. Dan pukul 1 Bapak Ibu kita akan di tempat ini hari Sabtu, dan hari Sabtu ada MDPG di Sentul ya, memang bulan ini ada 2 kali Bapak Ibu supaya pengerja boleh mengingat. Kemudian hari Minggu tanggal 1 Januari kita akan ibadah perjamuan kudus, siapkan semuanya Bapak Ibu hati kita. Kemudian bagi Bapak Ibu yang rindu untuk penyerahan anak dapat menghubungi Sekretariat GBI Lewi Karanganyar, dan juga untuk baptisan. Ya puji Tuhan keluarga Bapak Ibu Manurung kemarin sudah pembinaan, tinggal Bapak Ibu Silitonga dan Bapak Ibu yang lain yang rindu untuk baptisan selam dan juga untuk penyerahan anak, supaya anak-anak kita berikan kepada Tuhan, karena Tuhan yang bisa menjaga kehidupan mereka. Kemudian Bapak Ibu, setelah ibadah ini kita akan adakan khusus untuk pengerja untuk rapat kerja sepanjang tahun 2026. Saya harap kita sudah siap semuanya. Kemudian Bapak Ibu yang rindu untuk membuat KKJ, kartu jemaat, dapat menghubungi tenaga sekretariat GBI Lewi Karanganyar. Dan Bapak Ibu yang belum mendapatkan firman Tuhan sepanjang tahun ini ada, Bapak Ibu boleh nanti ambil setelah ibadah, boleh ambil di depan sini. Yang belum ambil untuk renungan atau firman Tuhan ayat emas sepanjang tahun 2026. Bapak Ibu jangan dibuang, simpan dengan rapi-rapi. Firman Tuhan ini menjadi rema bagi kita sepanjang 2026. Nanti boleh diambil di sini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam persembahan pembangunan kita, kami dari GBI Lewi Karanganyar secara khusus dan pengerja dan jemaat mengucapkan terima kasih buat keluarga Bapak dan Ibu Silitonga Bolu Simbolo, karena sepanjang 2 tahun ini kami boleh diberikan satu anugerah untuk memakai tempatnya untuk sekolah minggu. Ya, mungkin tahu anak sekolah minggu itu akan berantakan rumahnya ya, berantakan dan kocar-kacir, tapi kami bersyukur buat kelemah lembutannya, buat kasihnya yang luar biasa boleh memberikan rumah untuk dipakai untuk anak-anak sekolah minggu. Dan terima kasih dari GBI Lewi Karanganyar, dan sebagai ucapan terima kasih kami mungkin tidak seberapa, tapi ini yang bisa kami berikan dari panitia dan juga dari GBI sebagai rasa ucapan terima kasih kami. Boleh maju Bun? Ya, boleh maju. Ya. Ini sudah disimpan sepanjang 2 tahun, 2025 sampai 2026. Nah, boleh silakan maju Pak Gembala, mungkin boleh berikan sebagai apresiasi, dan saya percaya setiap kita boleh memberikan hati kita, rumah kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena apa yang kita miliki di dunia ini hanya anugerah dari Tuhan. Boleh yang Kak Kisha silakan. Terima kasih ya, semuanya luar biasa. Ya, dengan kemuliaan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu, kita sampai terharu karena saya tahu bahwa di tempatnya sekolah minggu itu nggak gampang ya. Karena saya dari kecil itu udah mengajar sekolah minggu. Karena anak sekolah minggu itu mungkin dia akan buang sampah di sembarangan atau seperti apa. Tapi ibu ini luar biasa, dia persiapkan Bapak Ibu. Guru-guru sekolah minggu itu luar biasa. Datang ke sana tinggal mengajar. Ya, dia persiapkan semuanya dan rapi semuanya ya. Kita berdoa supaya sebenarnya kalau kita mau belajar bahwa sekolah minggu itu penting banget. Sebenarnya mereka itu istimewa dan spesial Bapak Ibu. Saya selalu berdoa bahwa sekolah minggu itu, kalau keinginan saya sekolah minggu itu lebih dapat tempat itu yang lebih bagus daripada jemaat Bapak Ibu. Karena mereka itu lebih istimewa. Bukan berarti kita nggak istimewa, tapi mereka itu anak-anak yang luar biasa yang istimewa. Mereka adalah generasi yang harus kita perhatikan iman mereka, percaya mereka kepada Tuhan. Ya baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Itu saja yang menjadi pengumuman kita Bapak Ibu. Sekali lagi selamat hari Minggu, tetap semangat menjaga kesehatan, dan kita terus boleh di dalam, sekalipun kita pulang dari tempat ini, kita terus untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk setiap hari kita boleh merenungkan dan membaca firman Tuhan dan mengikuti setiap kegiatan yang sudah diadakan supaya iman kita bertumbuh Bapak Ibu. Ya bukan hanya fisik kita yang bertumbuh, tapi iman kita juga bertumbuh di tahun-tahun, di 11 bulan yang masih Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Baik, kita akan memberikan persembahan pembangunan kita. Kita mau angkat pujian bersama-sama. Ya, dari awal boleh. Dari awal. Oke, kita lihatnya mengikuti Yesus.
Allah yang sungguh luar biasa Tuhan. Kau menyertai kami Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga kami mampu dikuatkan ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Sampai pada hari ini kami hidup semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terlalu besar Engkau Tuhan, dan kami terlalu kecil Tuhan. Kami mau terus merendahkan hati kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hidup ini milik-Mu Tuhan. Tidak ada yang mampu Tuhan kami banggakan Tuhan. Sebab kami ini adalah milik-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu Tuhan. Bahkan Kau mati di kayu salib Tuhan. Itu adalah bukti kasih-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh setia Tuhan untuk datangnya Tuhan ke rumah ibadah-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak akan mampu Tuhan kami hidup tanpa Engkau Tuhan. Dan ini adalah bukti kesetiaan kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Untuk merendahkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa Engkau lah yang kami butuhkan ya Tuhan. Bahwa Engkau lah kekuatan kami Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, Kau boleh melihat kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami tahu Tuhan, hari-hari ini semakin sulit Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, seperti firman-Mu Tuhan, Kau adalah kota bentengku Tuhan. Kau adalah kota benteng kami Tuhan. Tak akan tergoyahkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah gembala kami yang baik Tuhan. Kau tidak akan membiarkan kami ya Tuhan sendirian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau terus mengadakan Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini ya Tuhan, yang boleh berjalan dengan hikmat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh diajar Tuhan hari ini Tuhan. Boleh dididik hari ini Tuhan. Untuk menjadi murid-murid Engkau ya Tuhan. Itu adalah suatu yang luar biasa Tuhan. Kespesialan kami di hadapan-Mu Tuhan. Untuk menjadikan kami murid-murid-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, tidak gampang Tuhan untuk merendahkan hati kami Tuhan, untuk menunduk kepada-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika Engkau bilang ya Tuhan, Engkau akan menyertai kami sepanjang hidup kami ya Tuhan. Begitu juga kami Tuhan hari ini Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau terus Tuhan berjanji ya Tuhan kepada diri kami ya Tuhan, biar kami boleh menjadi murid-murid-Mu ya Tuhan. Boleh tahun ini ya Tuhan menjadi tahun amanat agung-Mu ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, mungkin kami terbatas Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, Kau akan memperlengkapi kami ya Tuhan. Kau akan memperlengkapi kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami boleh pegang ya Tuhan setiap firman-Mu Tuhan. Setiap firman yang Kau bentangkan hari ini ya Tuhan, biar tinggal di dalam roh hati kami masing-masing ya Tuhan. Untuk kami hidupkan ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bisa Tuhan, kami mau mencoba Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan kami boleh berbuah Tuhan. Orang-orang boleh melihat bahwa kami adalah umat-umat yang Kau telah menangkan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berbeda Tuhan, yang boleh mengasihi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dan terlebih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk gembala di tempat ini ya Tuhan, yang sudah memberitakan firman-Mu Tuhan, atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk Bapak Ayub Karsumat ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gembala di tempat ini Kau tempatkan ya Tuhan. Biar Kau boleh limpah ya Tuhan dengan kesehatan ya Tuhan. Berkat kekuatan ya Tuhan yang daripada-Mu ya Tuhan. Berkat pekerjaan ya Tuhan yang boleh amanatkan ya Tuhan. Biar Tuhan Kau boleh memberkati pekerjaannya juga ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau akan memakainya secara luar biasa ya Tuhan. Bahkan pengurapan-Mu sempurna ya Tuhan atas hidup hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati untuk keluarganya Tuhan, untuk istri anak-anaknya ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika Kau menabiskannya ya Tuhan sebagai pelayan-Mu Tuhan, tidak akan Kau biarkan ya Tuhan hamba-Mu ini ya Tuhan merasa kekurangan ya Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan, Engkau akan memberikan ya Tuhan berkat-berkat-Mu ya Tuhan, lumbung-lumbung yang Kau penuhi ya Tuhan, kebutuhan
Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terus pakai hamba-Mu Tuhan, dimanapun ia berada ya Tuhan. Di tempat ini ya Tuhan, bahkan di luar Karanganyar ya Tuhan. Biar Tuhan boleh menjadi hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami ya Tuhan berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat ya Tuhan. Tuhan Kau yang boleh memberikan ya Tuhan kasih setia-Mu ya Tuhan, damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Bagi keluarga lepas keluarga ya Tuhan, berkati ya Tuhan kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi keluarga yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kepala-kepala rumah tangga ya Tuhan, agar boleh menjadi imam ya Tuhan, boleh menjadi kepala yang baik ya Tuhan. Dan kami ya Tuhan, untuk anggota keluarga ya Tuhan, boleh mereka bawa ya Tuhan, untuk berada ya Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Berkati ya Tuhan, agar mereka boleh menjadi pemimpin ya Tuhan, yang takut akan Engkau Tuhan, dan boleh membawa keluarganya untuk dekat lagi kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati untuk setiap pekerjaan ya Tuhan, pekerjaan keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Kami tahu Tuhan akan banyak ya Tuhan hal-hal yang di luar ya Tuhan jangkauan kami ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau menyediakan yang terbaik ya Tuhan bagi keluarga lepas keluarga ya Tuhan, pekerjaan yang terbaik Tuhan. Kau beri kekuatan ya Tuhan, apapun ya Tuhan yang menjadi kebutuhan ya Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan di dalam pekerjaan ya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau yang memimpin setiap langkah mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan berkati kami sebagai istri ya Tuhan, menjadi tiang doa Tuhan. Terus Tuhan bawa hati kami sebagai perempuan-perempuan ya Tuhan, yang menjaga tiang doa kami di dalam rumah tangga kami Tuhan, yang boleh menopang Tuhan keluarga ya Tuhan, agar kami mampu Tuhan mendampingi ya Tuhan setiap imam-imam di dalam rumah tangga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan anak-anak yang Kau percayakan Tuhan, kami percaya Tuhan masa depannya ya Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap pendidikan lingkungan Tuhan, biar Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan, agar anak-anak ini ya Tuhan boleh menjadi anak-anak panah pahlawan-Mu ya Tuhan. Bahkan Kau boleh ya Tuhan mendatangkan kebaikan untuk anak-anak ini ya Tuhan. Berikan ya Tuhan kepintaran ya Tuhan, hikmat roh takut akan Engkau Tuhan, agar anak-anak ini ya Tuhan ketika tumbuh berkembang ya Tuhan boleh siap Tuhan menjadi anak-anak yang Kau pakai ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan hari ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat ya Tuhan yang mungkin hari ini tidak hadir Tuhan, yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus di dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Bahkan mereka boleh berkumpul lagi ya Tuhan bersama kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahkan Kau yang boleh melihat ya Tuhan, jika orang-orang yang melemah ya Tuhan, bahkan mengalami ya Tuhan tidak ada kedamaian ya Tuhan, biar Kau yang menilik hati mereka ya Tuhan, agar mampu Tuhan, mampu datang ke tempat ini kembali ya Tuhan, untuk menyerahkan setiap hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kau sungguh luar biasa ya Tuhan terhadap kami ya Tuhan. Biar Kau menolong kami ya Tuhan satu persatu ya Tuhan, di dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan. Kami letakkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk gembala ya Tuhan, gembala gereja ini ya Tuhan, gembala pimpinan rohani kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Adi Rubin Abraham ya Tuhan, Bapak Pendeta Budia Totong Tuhan, Bapak Salanin Golan ya Tuhan, Bapak Niko Nyotora Harjo, Bapak Darmayanto Rawatan ya Tuhan, Bapak Nuwa Ginting, bahkan gembala kami sendiri ya Tuhan, Bapak Ayub Karsumat ya Tuhan. Tuhan kami tahu misionaris ini adalah orang yang telah Engkau pakai dan pilih Tuhan, dan kami percaya Tuhan setiap visi-misinya ya Tuhan, Engkau akan perlengkapi mereka ya Tuhan dengan perlengkapan senjata Allah seperti Engkau ajarkan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pelayanan yang mereka lakukan ada pelayanan yang luar biasa ya Tuhan, yang mendatangkan jiwa-jiwa baru, yang menyelamatkan setiap jiwa-jiwa ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mereka juga akan memperluas setiap apapun ya Tuhan yang Engkau perintahkan ya Tuhan. Bahkan pelayanan-pelayanan-Mu akan diperluas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Curahkan ya Tuhan dengan berkat kesehatan, kekuatan Tuhan yang daripada-Mu ya Tuhan. Mampukan mereka ya Tuhan di dalam setiap pelayanan yang mereka emban ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk gereja ini ya Tuhan. Kalau gereja ini sungguh luar biasa ya Tuhan, sudah terbangun ya Tuhan. Tapi kami mau membawa gereja ini lebih lagi Tuhan,
agar Kau pakai Tuhan untuk jiwa-jiwa yang lain ya Tuhan, yang terus mendatangkan jiwa-jiwa baru ke tempat ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk pembangunan gereja ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan agar kami ya Tuhan dapat memberikan tempat yang nyaman ya Tuhan untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini ya Tuhan. Dan berkati untuk setiap kami ya Tuhan, pengerjamu ya Tuhan, berikan kesatuan hati ya Tuhan. Berikan ya Tuhan Roh-Mu ya Tuhan, agar kami mampu melayani dengan hati yang tulus ya Tuhan, bahkan hati yang mampu melayani Engkau ya Tuhan, dengan tanpa apapun Tuhan yang kami inginkan ya Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan, setiap pengerja-pengerja di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan berdoa untuk setiap pelayanan 1 minggu ke depan Tuhan. Berkati Tuhan untuk pelayanan Rabu Ceria, full, bahkan junior church ya Tuhan, bahkan ibadah raya kembali ya Tuhan. Kau boleh memberkati sepanjang minggu ini ya Tuhan dengan penuh hikmat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mau memperlengkapi, bahkan boleh ya Tuhan memberikan kasih-Mu ya Tuhan kepada setiap orang, setiap pelayan yang Kau percayakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan, secara khusus ya Tuhan. Kami mau menyatukan hati kami untuk bangsa ini ya Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kau boleh memberikan, mencurahkan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Kami mau perkatakan shalom. Terima kasih Tuhan untuk bangsa ini ya Tuhan, yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, di mana kami berpijak Tuhan. Kau curahkan damai sejahtera-Mu Tuhan, limpahkan ya Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Biar Tuhan boleh memberikan bangsa ini ya Tuhan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Berikan ya Tuhan agar kami ya Tuhan, bangsa ini ya Tuhan tidak tercerai-berai ya Tuhan. Bahkan kami boleh bersatu Tuhan di tengah-tengah ya Tuhan badai yang dijalani oleh bangsa ini ya Tuhan. Di mana-mana ya Tuhan ada hal-hal yang tidak mungkin kami jangkau ya Tuhan, bahkan hal-hal yang tidak kami prediksi ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang dahsyat, Kau adalah Allah yang maha kuasa, yang mampu Tuhan mengadakan setiap keajaiban-keajaiban ya Tuhan. Terutama kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami percaya Tuhan, di tengah-tengah yang kami rasakan ya Tuhan, banjir Tuhan, tapi kami mau terus mengucap syukur Tuhan, mengangkat tangan kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia ya Tuhan, tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami percayakan ya Tuhan, untuk Karanganyar juga ya Tuhan, Kau boleh memberkati ya Tuhan, di mana kami bertempat tinggal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan berkati untuk setiap pemimpin kami ya Tuhan, di dalam bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Berkati untuk presiden, wakil presiden ya Tuhan, bahkan jajarannya ya Tuhan. Tuhan, Kau yang boleh melimpahkan hikmat-Mu ya Tuhan, roh takut akan Tuhan ya Tuhan, kejujuran ya Tuhan. Biar ya Tuhan mereka boleh memimpin dengan luar biasa ya Tuhan, dengan penuh hikmat Tuhan. Biar apapun keputusan yang mereka lakukan, ada keputusan yang bijaksana ya Tuhan, yang menguntungkan rakyat Tuhan, yang melakukan keadilan sosial Tuhan bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pimpin mereka ya Tuhan seturut rencana-Mu Tuhan. Ambil alih bangsa ini Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang Kau tempatkan Tuhan di lembaga-lembaga Tuhan. Biar mereka juga boleh menjadi pemimpin ya Tuhan, untuk bangsa ini, yang untuk kebaikan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati untuk Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bencana ada di mana-mana Tuhan, tapi kami mau meletakkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, bahwa bangsa ini ya Tuhan tidak akan serta-merta ya Tuhan membuat kami kekurangan ya Tuhan. Kami percaya Kau akan mencukupkan kami Tuhan. Kami boleh saling menopang Tuhan, setiap bangsa ini ya Tuhan, setiap kami ya Tuhan, suku bangsa ya Tuhan, kami boleh menopang satu sama lain Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh luar biasa untuk bangsa ini ya Tuhan. Tetap kami terus Tuhan bawa bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami percaya bangsa ini akan mengalami mukjizat-Mu Tuhan, kebangunan rohani-Mu Tuhan akan hadir Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Untuk kami tahu Tuhan dan tersadar Tuhan bahwa Engkau yang satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhanku. Dan kami boleh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kau boleh memberikan cuaca yang cerah ya Tuhan, hingga kami boleh hadir di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan kami boleh terus menjadikan ya Tuhan ibadah ini menjadi ibadah yang penuh dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan bahkan hari ini ya Tuhan kami mengucap syukur
bersyukur Tuhan bahwa ibadah ini boleh berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan kami menikmati setiap hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan terima kasih untuk semuanya ya Tuhan, dan ampuni dosa kami ya Tuhan atas setiap pelanggaran ya Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan, dan kami akan menyempurnakan ya Tuhan seperti yang Kau ajarkan ya Tuhan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya, semua karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Dan sebentar lagi umat-Mu akan pulang dan meninggalkan tempat ini Tuhan. Biar Tuhan menyertai Tuhan segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami sebagai umat-Mu Tuhan. Dan di akhir ibadah ini kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat menunggu Tuhan Yesus memberkati.